Ya, kita lanjutkan diskusi kembali. Mas, tadi Mas Santo sudah jelaskan panjang lebar bagaimana juga tentang dinamika elektoral. Apakah ini yang kemudian menjadi pertimbangan Pak Jokowi juga untuk, ya kalau bisa kita katakan bermain dua kaki itu tadi? Ya, saya kira pertimbangannya nggak hanya dinamika elektoral. Dinamika elektoral itu pasti ya. Gini, posisi Pak Jokowi itu kita harus lihatnya dari posisi Pak Jokowi. Dan itu menjadi sumber pengaruh kekuasaan Pak Jokowi juga. Yang pertama kan dia presiden. Itu jelas, presiden di sini juga dalam posisi dia ini juga ketua koalisi partai kan gitu. Jadi pengaruhnya juga termasuk saya kira kepada pimpinan-pimpinan partai yang sekarang juga ada di sekeliling di kementerian gitu ya. Kemudian juga selain itu Pak Jokowi kan kepala negara juga ada dalam struktur birokrasi pemerintahan pusat sampai daerah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga juga ini kaitannya dengan Pak Jokowi itu juga dipilih mendapatkan legitimasi kan dari masyarakat dan bertanggungjawabkan kinerjanya. Sehingga angka approval rating Pak Jokowi itu menjadi basis legitimasi Pak Jokowi. Ya kan, sampai hari ini kayak kemarin Kompas berapa itu 70,1% ya approval ratingnya. Dan dari angka itu kan berapa persen yang mendukung misalnya para capres hari ini yang nama-nama itu. Jadi ini yang saya kira menjadi basis salah satunya kenapa Pak Jokowi itu naturalis, secara natural itu sebenarnya dalam posisi juga kingmaker. Kenapa? Karena sentralitas posisi dia ini di tengah sumber-sumber kekuasaan yang melingkupinya kan gitu. Nah, ini yang saya kira juga selalu dinamikanya akan bergeser terus menerus. Jadi elektoral bunyinya seperti apa perkembangannya ya ke masing-masing capres cawapres yang ada termasuk yang dipandang dekat sebagai all president man ini ada dua orang, Mas Ganjar dan Mas Prabowo. Itu satu. Terus yang kedua juga termasuk dinamika yang terjadi di kalangan pemimpin partai politik yang itu tentu saja masih dalam jabatan seperti menterinya Pak Jokowi termasuk Pak Prabowo kan kita lihat seperti itu. Makanya kayak kemarin kan pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dalam konteks apa? Apakah menteri sebagai Menhan ketemu presiden gitu atau ini ada ketua umum partai juga ketemu presiden juga ketua partai koalisi atau bahkan ini sosok cawapres gitu ya yang ketemu juga presiden juga sebagai kingmaker misalnya begitu. Jadi bisa tiga-tiganya sih sebetulnya. Memungkinkan juga itu memungkinkan. Ya, jadi kan akan munculkan interpretasi itu Maria sama Ari kan gitu. Oke. Saya juga ingin mengajak Mas Nyarwi, Mas Hanta juga untuk menyimak nih. Jadi Gibran pun juga sudah menyampaikan klarifikasi ya, usai menjalani pemanggilan sekaligus pemeriksaan di DPP PDI Perjuangan. Kita simak pernyataan atau kutipan Gibran Rakabuming Raka berikut ini. Boleh santai aja, saya santai orang. Nanti ikut mendampingi, mendampingi ikut mendampingi. Tergantung perintah ya. Apakah sama akan seperti treatmentnya kemarin sama Pak Prabowo juga ketika pertemuannya nanti? Semua perintah dari Bu Ketua Umum, dari Pak Ganjar selaku capres dari PDI Perjuangan. Pokoknya aku manut bae. Kan intinya tegak lurus gitu Mas ya? Inje, nggak piye toh? Oke, kan ada kemungkinan untuk tidak tegak lurus kan ya guys? Saya takut dilaknat. Ya, Mas ya. Dilaknat, diluknut. Kok endingnya takut hilaf sih Mas? Semangat Mas Gibran. Semangat.